Di balik setiap tingkah laku dan kehormatan orang Minang, tersimpan satu petuah agung, Pitaruah Bundo. Apa rahasia di balik kata-kata ini yang mampu membangun karakter kokoh berlandaskan iman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sairiang salam sarato sambah, sambah lalu salam kumbali. Sakilat ambiak kasalendang, dibawa anak turun mandi. Jo adat ambo makapalang, jo agamo nan Jawa sakali. Salam sejahtera dan penghormatan budi untuk kita semua. Selamat datang kembali di ruang pusaka Minang Mustika Jaya, tempat kita menggali kembali mutiara kearifan yang tak pernah pudar dimakan zaman. Hadirin sekalian, dalam khazanah budaya Minangkabau, kita akan mempelajari satu warisan luhur yang paling dalam maknanya. Kato Pusako 5, Pitaruah Bundo. Istilah ini mengandung arti petuah, nasihat, dan tuntunan yang bersumber dari kasih sayang yang tulus dan kebijaksanaan yang lembut namun tegas. Persis seperti bimbingan seorang ibu kepada anaknya. Ini bukan sekadar rangkaian kata indah, melainkan kompas hidup yang mengarahkan manusia untuk mengenali batas dirinya, menjaga kehormatan, memelihara rasa malu, serta membangun karakter yang kokoh berlandaskan iman dan budi pekerti yang luhur. Mari kita selami setiap baitnya dengan penuh rasa hormat dan penghayatan hati. Mari kita mulai dari mengenali diri sendiri. Nan sakapa Allah diambiak urang, nan sapinjik tinggal di awak. Walau di balun sabalun kuku, jikok di kambang saleba alam. Walau sagadang bijo labu, bumi jo langit ado di dalam. Orang Minangkabau diajarkan untuk selalu sadar akan kemampuan dan batas diri sendiri. Apa yang sudah menjadi hak dan kesanggupan orang lain, biarlah menjadi milik mereka. Sementara apa yang tersisa dan menjadi kemampuan kita, itulah yang kita pegang dengan teguh. Walaupun kemampuan kita terlihat sekecil dan sehalus selaput kuku, janganlah meremehkannya. Jika dirawat dan dikembangkan dengan baik, ia dapat mekar dan berkembang seluas alam semesta. Walaupun keberadaan kita tampak sekecil biji labu, namun di dalamnya terkandung potensi yang seluas bumi dan setinggi langit. Semua tergantung pada cara kita memandang, menjaga, dan mengembangkan anugerah yang ada dalam diri kita. Latiak-latiak tabang kapinang, singgah menyasok bungo rayo, aye satitik dalam pinang, sinan bamain ikan rayo. Hidup ini memiliki keindahan dan ketentuan yang tersendiri. Burung latiak terbang menuju pohon pinang, berhenti sejenak untuk menghisap sari bunga yang mekar. Meski hanya ada setetes air di dalam batang pinang yang keras, namun di sanalah ikan rayo hidup dan bermain dengan bebas. Ini mengajarkan kita rasa syukur dan kecukupan. Di tempat yang sempit atau sumber daya yang terbatas sekalipun, jika kita tahu cara hidup dan menempatkan diri sesuai hakikatnya, kita akan menemukan kelapangan hati dan kebahagiaan yang sejati. Alam menyediakan apa yang diperlukan setiap makhluk sesuai dengan ukuran dan kebutuhannya masing-masing. Baburu babi ka batu belang, mandapek buluah jorotan, guru mati kitablah hilang, sasek kasia ditanyokan. Ketika kita pergi berburu babi ke kawasan Batu Balang, namun yang didapat justru bambu dan rotan, itu adalah kenyataan hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Seringkali harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Namun ada peringatan yang jauh lebih mendalam dan serius. Jika guru sudah tiada, maka kitab dan ilmu pengetahuan akan mudah hilang maknanya jika tidak diwariskan. Dan sungguh sayang sekali, jika suatu perbuatan atau kebenaran yang sudah dilakukan, justru kemudian dipertanyakan kembali atau diragukan. Janganlah menjadi orang yang melupakan asal-usul ilmu dan kebaikan yang pernah diterima, atau ragu pada kebenaran yang sudah diyakini. Selanjutnya, mari kita dengarkan seruan semangat untuk jiwa yang besar. Oi buyuang lakehlah gadang, kapambangkik batang tarandam, kapa apuih malu di kaniang, kapa nunggu piutang lamo, kapa napiak mato padang, kapa nantang matohari, kapalawan duni urang, kapan diri pusako lamo. Ini adalah seruan semangat kepada generasi muda, wahai kawan.
Belajarlah untuk menjadi besar dan berjiwa perkasa. Jadilah kuat bagaikan kekuatan yang mampu mencabut batang kayu yang sudah lama terbenam di dalam lumpur. Kapan kita bisa menghapus rasa malu yang sempit di hati dan menggantinya dengan keberanian yang luhur? Kapan kita mampu melunasi segala janji dan tanggung jawab lama yang tertunda? Kapan kita bisa membuka mata lebar-lebar memandang dunia dengan pandangan yang jernih dan tak terkejut? Kapan kita berani menantang terik matahari dan menghadapi segala rintangan dengan tegar? Kapan kita mampu melawan arus dunia yang salah dan mempertahankan kebenaran? Dan kapan kita bisa berdiri tegak di atas pondasi pusaka dan adat leluhur dengan penuh kebanggaan? Inilah tantangan untuk membangun karakter yang tidak lemah, tidak mudah putus asa, dan selalu menjaga amanah serta warisan mulia. Kekuatan tanpa keteguhan akan rapuh. Dengarkanlah nasihat ini. Bilokatolah ditanam di hati. Jalehlah sagalo rahasio alam. Jikok diajun si tambah lamo. Sabarih indak buliah ilang. Satitiak bapantang lupo. Jika kata-kata kebenaran dan nasihat ini sudah tertanam kuat di dalam lubuk hati, maka akan terbukalah segala rahasia dan kebesaran alam semesta bagi kita. Jika prinsip-prinsip ini sudah dijunjung tinggi dan dijadikan pegangan hidup yang abadi, maka nilainya tidak boleh hilang sedikit pun, dan tidak boleh ada satu titik pun yang dilupakan atau diabaikan. Setiap petuah adalah butiran mutiara yang berharga, yang harus dijaga agar tidak hilang terbawa arus waktu atau tergerus pergaulan. Kesetiaan pada nilai yang diyakini adalah tanda kematangan jiwa. Lakajo dulang di dalam lubuak. Pandan baduri malendo jalan. Aka hilang paham tatumbuak. Basarah diri pada Tuhan. Bagaikan piring dan dulang yang tenggelam di dalam lubuk yang dalam, tetaplah berada di tempatnya dan tidak hanyut. Demikian pula orang yang berbudi luhur, tetap kokoh meski badai kehidupan datang menerpa. Bagaikan tanaman pandan yang berduri, namun melengkung indah di sepanjang jalan. Hidup ini mungkin penuh duri dan tantangan. Namun kita harus tetap bisa berjalan dengan anggun dan menjaga kehormatan. Jika akar atau prinsip dasar sudah hilang, maka pemahaman yang baru harus dibangun kembali dengan sungguh-sungguh. Dan di atas segalanya, sandarkanlah seluruh harapan dan ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrahkan diri dengan ikhlas kepada ketentuannya, karena dialah tempat segala sandaran yang paling kuat. Orang bijak adalah orang yang waspada dan mengenal tanda-tanda zaman. Kilek caminlah kamuko. Kilek baliwang laka kaki. Kilek katolah ke hati. Tahu diombak nan basa buang. Tahu di angin nan basiwik. Tahu di rantiang kamalantiang. Tahu di duri nan kamancucuak. Tahu di dahan nan kamahimpok. Tahu di tungguen nan kamana ruang. Lihatlah ke dalam cermin untuk mengenali wajah diri sendiri. Lihatlah ke bawah untuk melihat jejak langkah dan asal-usul. Dan tanamkanlah kata-kata kebenaran ke dalam hati yang paling dalam. Sadarilah bahwa di setiap ombak yang berdebur ada kekuatan yang bisa menghantam. Di setiap angin yang berhembus ada arah yang berubah. Di setiap tanaman menjalar ada risiko tersandung. Kenali duri yang bisa menusuk, dahan yang bisa jatuh menimpa, serta batang kayu yang bisa roboh dan menimpa di bawahnya. Orang yang berakal adalah orang yang waspada. Ia mengenali potensi bahaya di balik keindahan dan kewaspadaan di balik ketenangan. Ia tidak ceroboh, tidak melangkah sembarangan, dan selalu berhati-hati dalam setiap tindakan. Ingat-ingat sabalun kanai. Nan di bawah kok mahimpik. Gabak di hulu tando kahujan. Cewang di langit tando kapane. Selalu perhatikan dan ingat-ingatlah sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Perhatikan apa yang ada di bawah kaki. Jangan sampai tertekan atau terhimpit. Jika di hulu sungai sudah terlihat keruh dan gelap, itu adalah tanda pasti bahwa hujan akan segera turun dan air akan meluap. Jika langit sudah terlihat cerah dan bersih, itu tanda cuaca akan terang dan panas. Segala sesuatu di alam ini memiliki tanda dan isyarat. Orang yang bijaksana mampu membaca isyarat tersebut, mengantisipasi apa yang akan terjadi, dan bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan tenang dan cerdas. Manusia tahan kie. Binatang tahan palu. Tagisya labiah bak kanai. Tasingguang labiah bak jadi. Manusia diciptakan untuk mampu menahan rasa lelah dan ujian hati, berjalan menuju tujuan yang pasti bagaikan bahtera ke pulau tujuan. Rumah tegak karena pondasinya,
bangsa mulia karena budi pekertinya. Jika budi sudah rusak, hancurlah kehormatan. Kita diajarkan berbicara di ujung lidah dengan santun, berjalan di jalan yang tajam dengan hati-hati, dan bermain di lapangan luas dengan wibawa. Jagalah hati sehalus sutra, jangan mudah terombang-ambing oleh angin. Pentingnya menjaga adat, adat muda menjaga rindu, adat tua menjaga ragam. Jangan sampai miring lalu rubuh. Budi jangan dijual, paham jangan digadaikan. Kekayaan sejati adalah kekayaan budi. Kemuliaan sejati adalah kesopanan. Dan di atas segalanya, tegakkanlah iman yang tak boleh retak, bagaikan kemudi kapal yang tak boleh patah, dan haluan yang tak boleh berubah. Kasihi keluarga dan kampung halaman. Meski berada di perantauan, tetaplah membangun tanah kelahiran. Pesan penutup ini adalah cita-cita agung yang harus selalu didambakan setiap orang Minang. Nak luruih rantangkan tali, nak tinggi tingkatkan budi, nak aluih babaso basi, nak elok lapangkan hati, nak mulia tapei janji, nak taguah paham dikunci, nak kayo kuaik mancari, nak tuah batabu budi, nak namo tinggalkan jaso, nak pandai rajin baraja. Ingin lurus dalam rencana, tinggi budi, rukun dengan sesama, berhati bersih, mulia karena janji, kuat karena ilmu, mandiri mencari nafkah, beruntung karena kebaikan, harum namanya karena jasa, dan cerdas karena rajin belajar. Tetaplah berhati-hati di jalan kehidupan. Jangan biarkan aturan luntur, karena itu tanda kehormatan dan keperkasaan sejati. Demikianlah kedalaman dan keluasan makna dari Kato Pusako Pitaruah Bundo, warisan mulia yang menjadi cermin jiwa orang Minangkabau. Semoga menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kita semua menuju kebenaran dan kebahagiaan dunia akhirat. Bagaimana menurut Dun Sanak? Bagian mana dari petuah ibu ini yang paling menyentuh hati? Silahkan tuliskan di kolom komentar, bagikan video ini, dan jangan lupa berlangganan untuk terus menjaga warisan leluhur kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.